Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang gharib dan muskilat yang ada di kitab Tajwid Mudah di halaman 25 sampai halaman 30. Baiklah, mari kita perhatikan pokok bahasan ini, karena kita perlu berhati-hati di dalam membaca bab tentang gharib dan muskilat ini. Mudah-mudahan pelajaran ini bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan bagi muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang belajar Al-Quran. Mudah-mudahan semakin membuat iman dan takwa kita semakin kokoh, cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya semakin tebal. Jadi semakin menimbulkan kecintaan kita untuk melakukan beriman dan beramal soleh, serta untuk wasiat di dalam kebenaran dan wasiat di dalam kesabaran. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kita akan membahas tentang idhar wajib. Jadi sekali lagi, idhar wajibnya nomor 1 dan nomor 2 kita memakai istilahnya IW. Idhar wajib itu adalah SQBA. Jadi S-nya itu sinwanun, Q-nya qinwanun, B-nya bunyanun, A-nya ad-dunya. Nah, itu bacaan idhar wajib karena nun sukun bertemu wawu dalam satu kalimat, ya. Quran surat 13 Ar-Ra'du ayat 4 dan Quran surat 6 Al-An'am ayat 99. Kemudian bunyanun ad-dunya, bacaan idhar wajib karena nun sukun bertemu ya dalam satu kalimat. Quran surat 61 As-Saff ayat 4 dan Quran surat 16 An-Nahl ayat 30. Berikutnya kita akan membaca nomor 3, ro yang dibaca tebal. Contohnya adalah mirsadan, qirtasin. Ro sukun dibaca tafkhim karena mati didahului kasroh dan bertemu dengan huruf isti'la dalam satu kalimat. Jadi so-nya itu adalah huruf isti'la. Kemudian to itu juga huruf isti'la sehingga ro-nya dibaca tebal. Terdapat di surat 78 An-Naba ayat 21 dan surat 6 Al-An'am ayat 7. Berikutnya yang keempat adalah bacaan imalah, ya. Jadi memiringkan bunyi fathah pada kasroh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan imalah yaitu memiringkan bunyi fathah ro condong ke kasroh. Terdapat di surat 11 Hud ayat 41. Berikutnya yang kelima adalah bacaan ismam.
La ta'manna. Nah, jadi kalau dibaca ismam, jadi didengungkan dulu baru mecucu. Tapi kalau dibaca dengan raum, maka antara dengung dan mecucu bersama-sama. La ta'manna. Bacaan ismam yaitu di tengah dengung bibir harus mencucu selama 1 harokat sebagai isyarat nun dumah. Lati la ta'manuna. Tadi menjadi la ta'manna. Terdapat di surat 12 Yusuf ayat 11. Berikutnya nomor 6 adalah bacaan nakal. Bacaan nakal ini memindahkan kasroh ya. Bi'salismu. Bacaan nakal yaitu memindahkan kasroh hamzah ke lam dalam bentuk ucapan bukan tulisan. Terdapat di surat 49 Al-Hujurat ayat ke-11. Berikutnya ke-7 bacaan tashil. Ya, ini bacaan tashil ini meringankan bunyi hamzah yang kedua. Misalnya ada a, berarti ada 2 a-nya. A yang kedua diringankan. Jadi kalau yang pertama a, yang kedua a, diringankan. Menjadi a'jamiyun gitu ya. A'jamiyun wa arabi. Bacaan tashil yaitu meringankan huruf hamzah yang kedua. Terdapat di surat 41 Fusilat ayat 44. Berikutnya kita akan belajar saktah. Nah, di nomor 8, nomor 9 ini pokok bahasanya tentang saktah. Kita suruh berhenti selama 2 ketukan tanpa mengambil nafas. Tujuannya supaya kalimat ini maknanya tidak tercampur, jadi harus diberi saktah, diberi jeda. Yang pertama, iwaja qayyima. Bacaan saktah yaitu berhenti selama 2 harokat tanpa ambil nafas. Terdapat di surat 18 Al-Kahfi ayat 1. Berikutnya, marqadina hadza. Bacaan saktah yaitu berhenti selama 2 harokat tanpa ambil napas. Dapat di surat 36 Yasin ayat 52. Wa qila man raqa. Juga bacaan saktah berhenti selama 2 harokat tanpa ambil nafas. Terdapat di surat 75 Al-Qiyamah ayat 27. Galabal rona. Bacaan saktah yaitu berhenti selama 2 harokat tanpa ambil nafas. Quran surat 83 Al-Mutaffifin ayat 14. Berikutnya nomor 10. Tentang pokok bahasan yaitu mad badal ya. Mad badal itu adalah a, i, u yang dibaca panjang. Jadi hamzah yang berharokat fathah berdiri, kasroh berdiri. Jadi a, i, u itu adalah mad badal. Fis samawat ituni. Kalau misalnya diwasalkan menjadi fis samawati tuni. Nah, itu namanya ituni, itu bacaan mad badal. Ya, terdapat di surat 46 Al-Ahqaf ayat 4. Berikutnya nomor 11, kita akan membaca tulisannya shad tapi harus dibaca sin. Kita perlu hati-hati. Ya basutu, bastoh, tulisannya shad
harus dibaca sin. Terdapat di surat kedua Al-Baqarah 245 dan surat ketujuh Al-A'raf ayat 69. Al-Musaytirun. Bisa dibaca Al-Musaytirun. Tulisannya shad, boleh dibaca shad, boleh dibaca sin. Kalau dibaca shad, Al-Musaytirun. Kalau dibaca sin, Al-Musaytirun. Terdapat di surat 52 At-Tur ayat 37. Berikutnya nomor 13. Bimusaytir. Tulisannya shad, tetap dibaca shad. Terdapat di surat 88 Al-Ghasyiyah ayat 22. Berikutnya kita akan membaca pokok bahasan yang sama, jadi agak melompat tentang pokok bahasan sifir mustatil. Jadi sifir mustatilnya nanti ada di nomor 14, kemudian ada di nomor 23, berikutnya nomor 24, kemudian nomornya berikutnya adalah di nomor 29, 30, 31, dan 32. Ini pokok bahasanya sama, yaitu memakai sifir mustatil. Kenapa harus disamakan? Supaya mudah pemahamannya. Jadi sifir mustatil ini bentuknya bundar lonjong. Nah, cara rumusnya untuk membacanya yaitu yang pertama diberhentikan, diwakofkan, dibaca panjang, kemudian kalau diwasolkan dibaca pendek. Maka kami singkat dengan istilah PP1. Jadi PP1 panjang pendek. Ya, perhatikan nomor 14. Ana. Jadi semua tulisan ana, ya, ini sifir mustatil. Jika wakof dibaca panjang, jika wasol dibaca pendek. Quran surat 109 Al-Kafirun ayat 4 dan surat Az-Zukhruf, ya, surat 43 Az-Zukhruf ayat 81. Kemudian nomor berikutnya nomor 23. Lakinna. Kalau dibaca terus lakinna huwa. Nah, ini PP 2. Sifir mustatil, ya. Jika wakof dibaca panjang, jika wasal dibaca pendek. Terdapat di surat 18 Al-Kahfi ayat 38. Berikutnya nomor 24. Salasila. Kemudian kalau wasal salasila. Jadi kalau dibaca wasal dibaca pendek, kalau dibaca wakof dibaca panjang. Quran surat 76 Al-Insan ayat 4. Berikutnya kita lanjutkan di masih pokok bahasan tentang sifir mustatil yang PP yang keempat. Ad-dununa, nomornya 29. Ad-dununa hunalika. Jika wakof nanya dibaca panjang, jika wasol nanya dibaca pendek. Quran surat 33 Al-Ahzab ayat 10-11. Berikutnya PP 5 nomor 30. Ar-Rasulah. Jika wasol Ar-Rasulah wa qalu. Jadi jika wakof lanya dibaca panjang, jika wasol lanya dibaca pendek. Quran surat 33 Al-Ahzab ayat 66-67. Berikutnya nomor 31. As-sabila. Jika wasol As-sabila Rabbana. Jika wakof lanya dibaca panjang, jika wasol lanya dibaca pendek. Terdapat di surat 33 Al-Ahzab ayat 67-66. Yang terakhir PP 7.
yaitu di surat 76 Al-Insan ayat yang ke-15. Qawariro. Nah, begitu. Ro dibaca panjang jika waqaf, dibaca panjang jika wasol. Qawariro, qawarir. Nah, itu adalah sifir mustadir. Qawariro yang kedua itu adalah sifir mustadir. Kita lanjutkan ke depan lagi di pokok bahasan anaba nomor 15. Nomor 15 anaba, anabu, anasiya, al-anamila. Ini semuanya adalah bacaan mad tabi'i karena fathah diikuti alif. Anaba bacaan mad tabi'i. Quran surat 31 ayat 15 surat Luqman. Anabu nomor 16 anabu, nanya dibaca panjang mad tabi'i surat 39 Az-Zumar ayat 17. Anasiyya bacaan mad tabi'i. Quran surat 25 Al-Furqan ayat 49. Al-anamila bacaan mad tabi'i terdapat di surat 3 Al-Imran ayat 119. Berikutnya kita lanjutkan nomor 19. Nomor 19 ini ada sifir yang bentuknya bundar. Ini namanya sifir mustadir, bentuknya bundar, letaknya di tengah. Rumusnya adalah wasol pendek. Jadi kalau ada sifir seperti ini di tengah, maka cara bacanya harus wasol dan dibaca pendek. Contoh, wa malaihi, wa malaihi. Quran surat 23 Al-Mu'minun ayat 46. Berikutnya nomor 20 malaihim. Hati-hati lanya dibaca pendek. Nomor 21 wala tayasu, la yayasu. Hati-hati tanya dibaca pendek. Hati-hati yanya dibaca pendek. Quran surat 12 Yusuf ayat 87. Nomor 22 li syai'in. Hati-hati syanya dibaca pendek. Quran surat 18 Al-Kahfi ayat 23. Berikutnya tadi sudah kita baca, jadi kita baca lagi sekilas. Lakinna, jika waqaf nanya dibaca panjang, jika wasol nanya dibaca pendek. Sifir mustatil. Quran surat 18 ayat 38. Surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 38. Nomor 24 salah sila. Ini kalau ada dua pendapat, ada yang mengatakan salah sila ini memakai sifir mustadir. Sekarang kalau pakai sifir mustadir, maka rumusnya adalah SP. Jadi saya sampaikan SP itu adalah sukun pendek. Jadi kalau dibaca berhenti, salasil, dibaca sukun. Kalau dibaca terus menjadi pendek. Salasila. Quran surat 76 Al-Insan ayat 4. Berikutnya kita lihat SP yang kedua. Thamud. Nah, ini kalau berhenti dalnya dibaca sukun, kalau dibaca wasol dalnya dibaca panjang. Terdapat di Thamuda Quran 11 ayat 68 surat Hud. Berikutnya nomor 28 litajlu lan nad'u liyarbu liyablu wa nablu. Itu semuanya kalau berhenti dibaca sukun, tapi kalau dibaca terus wasol maka dibaca pendek. Litajluwa lan nad'uwa liyarbuwa liyabluwa wa nabluwa. Bisa dicek di surat 13 Ar-Ra'du ayat 30. Kemudian surat 18 Al-Kahfi ayat 14.
Quran surat 30 Ar-Rum 39 dan surat 47 Muhammad ayat 4 dan ayat 31. Itu tentang pokok bahasan sifir mustadir ya, termasuk yang sifir mustadirnya yang terakhir di nomor 32 adalah qawarir. Kalau diteruskan qawariro min fiddah. Nah, begitu. Kita sambung pada nomor 25 min nabai. Hati-hati banyak dibaca pendek sifir mustadir. Quran surat 6 Al-An'am ayat 34. Thamud. Kalau wasal Thamuda sifir mustadir di akhir kalimat Quran surat 11 ayat 68. Nomor 27 afa immata. Hati-hati fanya dibaca pendek. Quran surat 3 Ali Imran ayat 144. Afa immitta. Hati-hati fanya dibaca pendek sifir mustadir di tengah. Quran surat 21 Al-Anbiya ayat 34. Kita langsung pada pokok bahasan berikutnya. Jadi kita baca aja, kita lewati karena sudah kita jelaskan. Litajlu lan nad'u liyarbu liyablu wa nablu. Kalau wasal litajluwa lan nad'u liyarbu liyabluwa wa nabluwa, dan itu disambung dengan kalimat berikutnya. Ad-dununa hunalika 30. Ar-rasula wa qalu 31. As-sabila rabbana qawarir. Nah, begitu. Berikutnya kita lanjutkan dengan pokok bahasan namanya idgham mutaqarriban. Alam nakhluqukum. Jadi surat 77 Al-Mursalat ayat 20. Satunya Qurrabbi. Kul Rabbi dibaca Qurrabbi. Nah, berikutnya nomor 34 wa in uttum. Dal sukun bertemu tak, bacaan idgham mutajanisen. Quran surat 17 Al-Isra ayat 8. Ujibat da'watukuma. Tak sukun bertemu dal, bacaan idgham mutajanisen. Surat 10 Yunus ayat 89. Fa'amanat ta'ifatun. Tak sukun bertemu to, bacaan idgham mutajanisen. Quran surat 61 As-Saff ayat 14. La imbasatta. To sukun bertemu ta, bacaan idgham mutajanisen. Quran surat 5 Al-Maidah ayat 28. Yalhadzalika. Tak sukun bertemu dal, idgham mutajanisen. Quran surat 7 ayat 176 surat Al-A'raf. Idzolamtum. Idgham mutajanisen, dal sukun bertemu do. Quran surat 43 Az-Zuruf ayat 39. Irkam ma'ana. Ba sukun bertemu mim, bacaan idgham mutajanisen. Quran surat 11 Hud ayat 42. Terakhir kita membahas tentang nun iwad. Nun iwad di awal ayat selamanya tidak dibaca. Contoh, lumazah alladzi. Quran surat 104 namanya Al-Humazah ayat 1 dan 2. Berikutnya ada nun iwad yang letaknya ada di tengah ayat. Bagaimana cara membacanya? Rumusnya adalah tanwinnya diambil satu dan nunnya dibaca kasroh. Misalnya wan menjadi wani, run menjadi runi, tun menjadi tuni, kun menjadi kuni. Misalnya
lahwan faddu. Quran surat 62 Al-Jum'ah ayat 11. Khairuni tama'anna. Khairuni tama'anna. Surat 22 Al-Haji ayat 11. Fitnatun qalaba. Ya, surat 22 Al-Haji ayat 11. Terakhir, ifkunif tarahu. Surat 25 Al-Furqan ayat 4. Mudah-mudahan gharib muskilat yang kita pelajari bermanfaat bagi diri kita, keluarga besar kita, dan umumnya muslimin, muslimat, mukminin, mukminat untuk senantiasa mencintai Al-Quran ini. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menerima amal-amal baik kita dan Allah mengampunkan segala kesalahan-kesalahan kita. Mudah-mudahan segala metode yang ada di bumi ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.